Saudara, hasil tes urin yang telah dilakukan terhadap sopir truk mebel penyebab kecelakaan beruntun di gerbang tol Halim Utama menunjukkan negatif narkoba. Kita langsung tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Asri Gunawan di Mapolda Metro Jaya untuk mengetahui informasi terkini terkait kecelakaan beruntun ini. Asri, polisi telah memeriksa sopir truk, bagaimana dengan hasilnya? Ya, Glenis dan saudara, ada sejumlah pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya terhadap terduga pelaku atau sopir truk mebel yang menyebabkan kecelakaan dan melibatkan sejumlah kendaraan atau sedikitnya 7 kendaraan lain di gardu tol Halim Utama pada Rabu kemarin. Ada tes urin dan juga pemeriksaan atau permintaan keterangan. Dari hasil tes urin ini dinyatakan negatif atau tidak ada zat-zat berbahaya yang terkandung dalam urin pelaku. Sementara terkait dengan pemeriksaan atau permintaan keterangan, ini kalau berdasarkan pernyataan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi, bahwa penyidik ini sudah mulai memeriksa pelaku atau terduga pelaku begitu. Kemudian dari Polda Metro Jaya sendiri ini rencananya akan melibatkan Badan Permasyarakatan karena terduga pelaku ini umurnya masih 17 tahun atau dikatakan di bawah umur atau bisa disebut sebagai pelaku anak, sehingga memang membutuhkan pendampingan dari Badan Permasyarakatan. Kemudian Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi juga mengatakan bahwa memang saat pemeriksaan ini penyidik mengalami kesulitan karena terduga pelaku masih melantur dan tidak bisa dimintai keterangan secara komprehensif. Dan dari hasil ataupun juga kita kalau mengulas kronologi kejadian, ini sebetulnya Glenis dan saudara ada 2 TKP. Jadi sebetulnya sempat ada kecelakaan di 300 meter sebelum gardu. Jadi truk yang dikendarai oleh terduga pelaku ini sempat bersenggolan dengan kendaraan lain. Kemudian usai bersenggolan ia menancap gas atau mengebut dan langsung menuju ke gardu tol. Sementara di gardu tol ini sudah ada antrean kendaraan, ada beberapa kendaraan yang mengantre dan akhirnya karena terlalu melaju dengan kecepatan tinggi, ini menabrak sejumlah kendaraan yang sudah mengantre di sana dan akhirnya kendaraan yang tertabrak ini terpental ke beberapa jalur atau ke beberapa gardu dan menyebabkan kecelakaan beruntun di gerbang tol Halim Utama. Kemudian saat ini polisi masih berupaya untuk mencocokkan rekaman yang terekam di kamera CCTV dengan keterangan para saksi dan pendalaman di lokasi kejadian, termasuk memetakan titik-titik lokasi kendaraan saat insiden kecelakaan beruntun terjadi. Dan ini dilakukan untuk mengungkap apa sebetulnya penyebab kecelakaan atau kejadian yang terjadi pada Rabu kemarin itu. Kemudian Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi atau Kabid Humas Polda Metro Jaya, karena tadi disebutkan kesulitan untuk memeriksa terduga pelaku, kemudian juga karena pelaku ini masih di bawah umur atau berusia 17 tahun, maka rencananya penyidik Polda Metro Jaya ini akan melibatkan sejumlah pihak selain dari Badan Permasyarakatan, yakni juga akan memeriksa orang tua dari pelaku, kemudian juga majikan dari pelaku tersebut, dan ini rencananya akan dilakukan dalam waktu dekat, Glenis. Kapan orang tua sopir truk dan juga pemilik truk ini akan diperiksa, Asri? Ya, kalau dari pernyataan Kabid Humas Polda Metro Jaya, ini belum ada waktu pasti kapan akan dilakukan pemeriksaan. Tapi yang jelas disebutkan ini akan secepatnya. Karena kembali lagi tadi yang dijelaskan oleh Polda Metro Jaya bahwa memang penyidik ini kesulitan untuk memeriksa terduga pelaku karena pernyataannya ini masih melantur dan tidak bisa dimintai keterangan secara komprehensif. Dan nantinya selain dari orang tua yang dihadirkan atau nantinya akan diperiksa, ini majikan dari terduga pelaku atau sopir truk mebel yang menyebabkan kecelakaan ini akan dimintai keterangan khususnya terkait dengan izin bekerja begitu, ataupun juga mengapa alasan majikannya ini mempekerjakan anak di bawah umur yang mana tidak memiliki surat izin mengemudi dan juga bisa bekerja di bawah umur begitu. Ini untuk kemudian mengetahui apa alasan majikannya ini mempekerjakan terduga pelaku. Kemudian selain itu juga ada informasi bahwa terduga pelaku ini sempat mengendarai truk tersebut dari Lampung sendirian begitu. Sehingga memang banyak hal-hal yang memang perlu didalami oleh Polda Metro Jaya terkait dengan insiden ini. Tapi memang Glenis dan saudara, dari kejadian atau kecelakaan tersebut tidak ada korban jiwa. Namun sedikitnya 7-9 kendaraan ini terdampak atau terlibat kecelakaan beruntun dan menyebabkan sejumlah kerugian. Dan memang saat ini Polda Metro Jaya juga masih mendalami sejumlah CCTV ataupun juga temuan-temuan di lokasi untuk kemudian bisa mengungkap apa penyebab dari kecelakaan yang terjadi pada Rabu kemarin. Glenis.
Terima kasih jurnalis Kompas TV Asri Gunawan atas laporan Anda. Saudara, polisi menyebut akan menyiapkan pendamping dalam pemeriksaan terhadap MI yang masih berusia 17 tahun. Pemilik truk dan orang tua dari sopir truk juga akan diperiksa. Tabrakan beruntun yang terjadi di gerbang tol Halim Utama Jakarta Timur menyebabkan 5 kendaraan rusak parah. Penyebabnya, sopir truk yang berkendara ugal-ugalan. Kepada polisi, sang sopir mengaku akan bertanggung jawab terhadap semua mobil yang ia tabrak. Awalnya kamu sebelum gerbang terjadinya kecelakaan itu, kamu ada serempetan sama mobil nggak? Enggak. Iya. Nah, terus mendekat gerbang itu kecepatanmu berarti nggak bisa direm. Iya. Berarti kecepatan tinggi. Iya. Kira nabrak kendaraan di depannya. Iya. Berarti remmu nggak berfungsi ya? Ya berfungsi tapi nyerempet mobil saya Pak. Nyerempetnya di mana? Ya di tol itu tadi. Pas di gerbang tol. Ya gerbang tol pas keluar tol saya habis makan. Mau makan kata dia saya kan nggak bisa nol jalan. Tapi yang punya warungnya itu nggak percaya Pak. Terus? Nah saya bawa orang. Nah ngeyel orang itu kabur dia kan. Terus? Nah tali gasnya itu copot tuh sama dia. Tali gasmu? Ya. Kamu tahu yang nyopotin siapa? Tahu. Siapa? Itu nanti saya cariin Pak. Terus? Serta tanggung jawab dia. Terus? Nah? Kamu melaju tuh mobil? Iya, melaju mobil, kencang. Nah, mendekat gerbang Nah, Halim. mendekat itu gerbang tol, ya. Serempet mobil kan, berhenti aku. Mobil apa yang kamu serempet? Mobil pribadi. Ya, jenisnya apa ya? Kamu tahu nggak? Tahu. Apa? Jenisnya yang keserempet itu belah ininya, belah kiri. Iya, mobil apa? Ada nanti saya tahu. Nah, terus? Nih, posisinya. Ya, terus? Mana ya? Setelah kamu nyerempet, Saya tabrak mobil itu. oh kamu tabrak? Iya. Berarti kamu Karena tabrak? saya jengkel. Saya berani tanggung jawab gitu. Nah, berarti kamu tabrak mobil Tabrak itu? itu. Nah, saya berani tanggung jawab. Saya beli semua mobil itu. Polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap sopir truk bernama MI, pemilik kendaraan dan orang tua dari sopir truk. Hasilnya, MI masih berusia 17 tahun dan tidak memiliki surat izin mengemudi. Polisi juga melakukan pemeriksaan urin terhadap MI dan hasilnya negatif narkoba. Penyelidik juga sudah melakukan tes urin kepada sopir ini, hasilnya negatif. Dan penyelidik juga sudah berkoordinasi dengan Bapas Jatim karena proses terhadap anak itu perlu pendampingan oleh Bapas ya. Detik-detik kecelakaan beruntun yang terjadi di gerbang tol Halim Utama Jakarta Timur Rabu kemarin terekam kamera CCTV dan kamera salah satu pengguna jalan. Dari video terlihat, truk berwarna merah kuning itu menabrak mobil Expander berwarna hitam sebelum tiba di gerbang tol Halim Utama. Menurut polisi, sebelumnya truk juga menabrak mobil Brio. Bukannya bertanggung jawab, sopir truk justru kabur dan melaju kencang ke arah gerbang tol Halim Utama. Saat tiba di gerbang tol Halim Utama, truk yang melaju kencang langsung menabrak mobil pickup Isuzu di gardu 3 yang membuat mobil pickup terpental ke gardu 5 dan secara paralel menabrak mobil Yaris, Hyundai dan sebuah mobil box. Akibat tabrakan itu, 7 kendaraan mengalami rusak parah. 4 orang dirawat di Rumah Sakit UKI Kramat Jati, Jakarta Timur, termasuk sopir truk mebel yang menjadi pemicu tabrakan. Tim Liputan, Kompas TV.